Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Madiana SEMN selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari dengan NPM 231101109. Di sini saya selaku moderator untuk kelompok 3 yang akan membahas mengenai bab 4 yaitu tentang emosional dan suasana hati. Sebelum kita masuk materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkannya setelah kita mempelajari bab ini, kita dapat membedakan antara emosi dan suasana hati, sumber emosi dan suasana hati, cara mengontrol emosional, apa itu teori peristiwa afektif, apa itu kecerdasan emosional, kemudian strategi mengatur emosi, serta penerapan emosi dan suasana hati. Dalam emosi dan suasana hati, ada istilah afek yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman perasaan yang kita rasakan, baik itu emosi yang lebih intens atau suasana hati yang lebih umum. Afek dibagi menjadi dua kategori. Pertama, positif seperti kegembiraan dan rasa syukur, negatif seperti kemarahan dan kecemasan. Lalu, apa itu emosi dan suasana hati? Emosi adalah perasaan yang biasanya muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa tertentu. Emosi ini sifatnya intens, seperti marah saat ada yang mengecewakan atau senang ketika mendapat kabar baik. Ciri emosi itu sendiri berdurasi singkat dan biasanya disertai ekspresi wajah yang jelas, misalnya senyum ketika bahagia atau kaget saat terkejut. Di sisi lain, suasana hati lebih berhubungan dengan perasaan yang bertahan lebih lama, namun tidak seintens dengan emosi. Suasana hati seringkali muncul tanpa penyebab yang jelas, misalnya kita bisa merasa sedih atau bahagia sepanjang hari tanpa ada kejadian khusus yang memicunya. Berbeda dengan emosi, suasana hati tidak selalu terlihat dari ekspresi wajah. Jadi, secara singkat, afek mencakup semua perasaan yang kita alami, emosi bersifat lebih intens dan singkat, sedangkan suasana hati lebih umum dan bertahan lebih lama. Selanjutnya ada emosi dasar. Para ahli sepakat bahwa ada 6 emosi utama yang paling sering semua orang rasain, yaitu marah, sedih, senang, jijik, takut, dan kaget. Dan kita semua pasti pernah ngerasain itu. Contohnya, waktu kita ngerjain tugas dan ternyata hasilnya jelek, itu kita bakal ngerasa sedih ataupun marah. Dan yang menarik adalah bahwa cara kita nunjukin perasaan itu bisa berbeda-beda tergantung dari budaya kita. Contohnya, orang Indonesia sama orang Jepang mungkin nunjukin rasa sedihnya itu bisa beda. Karena setiap budaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, ada emosi moral. Ternyata, perasaan kita itu berhubungan banget sama penilaian kita tentang suatu kejadian. Contohnya, waktu kamu dengar teman kampus kamu ngomong kasar, itu pasti kamu ngerasa jijik dan kaget. Itu karena kamu ngerasa tindakan mereka itu salah. Nah, perasaan jijik dan kaget yang muncul itu yang disebut emosi moral. Selain jijik dan kaget, emosi moral juga bisa berupa sedih karena kasihan sama orang lain. Marah karena tidak ada keadilan, dan atau bangga karena melakukan hal yang benar. Emosi moral juga cukup unik karena dia beda dari emosi biasanya. Mungkin kalau kita lagi kena macet, kita bakal ngomel-ngomel biasa aja. Tapi kalau misalnya kita ngelihat hal yang salah atau kita ada ngelihat orang yang dijahatin, itu pasti bikin kita mau bertindak. Kita pengen ngelaporin itu ke pihak yang berwajib. Jadi intinya perasaan kita tuh gak cuma sekedar perasaan. Jadi emosi moral itu bisa mendorong kita atau mempengaruhi kita untuk melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya ada fungsi emosi. Pernah gak sih kamu mikir, buat apa sih kita punya perasaan? Sebenarnya perasaan itu punya peran penting, terutama dalam dunia kerja. Misalnya perasaan seneng bikin kerja kita jadi asik kalau lagi seneng, kalau lagi mood. Biasanya kita jadi lebih semangat kerja, lebih fokus, dan kita lebih suka membantu teman-teman. Alhasil pekerjaan kita jadi lebih berkualitas dan kita juga jadi lebih betah di kantor. Intinya perasaan bisa bantu kita untuk berpikir lebih jernih. Karena perasaan itu bisa nunjukin kita ke arah mana. Misalnya kalau kita lagi sedih, kita pasti bakal lebih peka dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi intinya perasaan itu wajar dan jangan malu atau takut untuk ngerasain berbagai macam perasaan. Kemudian perasaan juga itu bisa jadi panduan dan perasaan juga bisa kita kelola. Dengan belajar memahami perasaan, kita bisa mengendalikan emosi dan bisa jadi pribadi yang lebih bahagia. Poin yang kedua adalah sumber emosi dan suasana hati. Jadi kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sumber emosi dan suasana hati?
Oke, jadi poin yang pertama adalah kepribadian. Setiap orang pasti memiliki kepribadian berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Contoh misalnya, suasana hati dan emosi orang yang introvert dan ekstrovert mungkin berbeda. Orang ekstrovert jika tidak berinteraksi dengan orang lain pasti akan memiliki suasana hati yang buruk. Faktor yang kedua adalah waktu dalam sehari. Mungkin dalam 24 jam, orang cenderung memiliki suasana hati yang baik dan emosi yang stabil di pagi hari karena akan baru memulai aktivitas mereka. Faktor selanjutnya adalah hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu juga berpengaruh karena mungkin orang cenderung memiliki suasana hati yang baik dan emosi yang stabil ketika di hari weekend ketika mereka berlibur. Faktor selanjutnya adalah cuaca. Cuaca juga bisa berdampak kepada suasana hati dan emosi seseorang. Mungkin seseorang memiliki suasana hati yang buruk dan emosi yang tidak stabil ketika terjadi cuaca buruk atau seperti hujan dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya adalah tekanan atau stres. Mungkin orang yang memiliki pekerjaan yang banyak atau tugas yang banyak cenderung memiliki suasana hati yang buruk atau emosi yang tidak stabil. Faktor selanjutnya adalah interaksi sosial. Mungkin orang yang cenderung berinteraksi dengan orang banyak akan membuat lelah dan akan berdampak kepada suasana hati mereka dan juga emosi mereka. Selanjutnya adalah pola tidur. Mungkin orang yang memiliki pola tidur yang buruk dan jam tidur yang kurang akan mempengaruhi suasana hati mereka dan emosi mereka. Nah, faktor yang terakhir adalah gender. Perbedaan gender juga sangat berpengaruh kepada suasana hati dan emosi seseorang. Mungkin perempuan akan lebih memiliki suasana hati atau mood yang lebih sensitif dibanding pria. Yang ketiga, mengontrol emosional. Pentingnya tenaga emosional dalam pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan pelanggan. Saat melakukan pekerjaan, karyawan diharapkan untuk menunjukkan emosi positif meskipun mereka mungkin merasa sebaliknya. Mengapa kita perlu mengontrol emosi? Tenaga emosional mencakup dua jenis emosi, yaitu emosi yang dirasakan, perasaan sebenarnya, dan emosi yang ditampilkan, yang harus ditunjukkan sesuai harapan organisasi. Saat bekerja, karyawan diharapkan untuk menunjukkan emosi positif meskipun mereka mungkin merasa sebaliknya. Penampilan emosional yang sesuai dengan harapan organisasi dapat mempengaruhi kinerja, seperti dalam penjualan atau evaluasi kinerja. Emosi dan suasana hati adalah bagian penting dari kehidupan pribadi dan pekerjaan kita. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja? Di sini, teori peristiwa afektif mengusulkan bahwa karyawan bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja serta kepuasan kerja mereka. Sebagai contoh, Nona Fania, seorang administrator, melakukan proses bayi tabung dengan menggunakan tunjangan. Di tengah proses tersebut, Nona Fania mengetahui bahwa tunjangannya dihentikan oleh sang atasan. Ia merasa kecewa dan putus asa hingga bersedih berlarut-larut, yang mana hal itu menyebabkan kinerjanya turun. Di sini, affective event menawarkan dua pesan penting. Yang pertama adalah emosi memberikan wawasan berharga tentang bagaimana peristiwa di tempat kerja mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Yang kedua, karyawan dan manajer tidak boleh mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, meskipun terlihat sepele, karena emosi tersebut dapat menumpuk. Nah, selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sendiri itu merupakan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri ataupun orang lain. Nah, manajer ini sering menghargai kecerdasan emosional tersebut karena dapat membantu mereka tetap tenang dalam pekerjaannya, menyelesaikan konflik, dan berempati dengan timnya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa kecerdasan AI sendiri dapat mempengaruhi sikap kerja, efektivitas kerja sama tim, dan pengambilan keputusan karir. Nah, namun kecerdasan emosional ini tidak selalu efektif dan dapat memiliki keterbatasan. Nah, salah satu keterbatasannya itu dalam konteks stres tinggi. Contohnya seperti beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu mungkin lebih mampu menipu dalam ujian kepribadiannya itu sendiri. Baik, selanjutnya ada 6 strategi untuk mengontrol emosional. Mari kita rinci lebih lanjut mengenai strategi-strategi tersebut. Yang pertama ada teknik pernapasan. Dengan menarik napas yang dalam dan lambat, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membantu tubuh lebih rileks. Yang kedua ada berhitung mundur. Memiliki cara kerja dengan memfokuskan pikiran pada angka dapat membantu mengalihkan perhatian dari pemicu emosi. Yang ketiga ada olahraga. Aktivitas fisik melepaskan endorfin atau hormon yang memberikan perasaan senang dan mengurangi stres. Lalu yang selanjutnya ada berpikir positif. Dengan mengubah pola pikir negatif menjadi positif dapat mengubah respon emosional kita terhadap situasi. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Mengungkapkan perasaan dengan jelas dan terbuka dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang terakhir ada hindari bahasa yang negatif.
bahasa yang kita gunakan sehari-hari dapat mempengaruhi emosi kita dan orang lain, sehingga kita harus menggunakan bahasa yang lebih baik setiap harinya. Selanjutnya ada teknik pengaturan emosi dan etika pengaturan emosi. Salah satu teknik pengaturan emosi adalah penekanan emosi atau menekan respon emosional terhadap situasi. Misalnya itu kayak kita lagi dihadapkan dengan kritik, jadi kita harus menahan respon emosional kita yang pengen marah, tapi kita lebih bisa bersikap tenang. Terus ada lagi teknik lain yang berpotensi untuk mengatur emosi adalah berbagi sosial, yaitu dengan melampiaskan emosi, mengekspresikan emosi secara terbuka dapat membantu individu untuk mengatur emosi mereka dibandingkan dengan memendam emosi, yaitu kita bisa curhat dengan teman tentang apa yang kita rasain. Lalu ada etika pengaturan emosi. Etika pengaturan emosi kita sangat berpengaruh di dalam organisasi, juga dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana dalam menyikapi suatu masalah secara emosional, pengaturan emosi juga sangat perlu agar kita dapat bereaksi secara tepat dalam memutuskan suatu masalah. Yang ketujuh adalah penerapan emosi dan suasana hati. Hal ini dapat mempengaruhi banyak aspek dalam perilaku organisasi, termasuk yang pertama adalah proses seleksi. Seorang pengusaha hendak menjadikan kecerdasan emosional sebagai faktor dalam pekerjaan karyawannya, khususnya pekerjaan dengan interaksi sosial yang tinggi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Seorang dengan suasana hati yang baik cenderung dapat mengambil keputusan dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah kreativitas. Salah satu cara menumbuhkan kreativitas adalah menjaga suasana hati untuk tetap baik. Yang keempat adalah motivasi. Seseorang dengan suasana hati yang baik memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan seorang yang memiliki suasana hati yang buruk. Yang kelima adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus menjaga suasana hatinya karena dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Yang keenam adalah negosiasi. Seorang negosiator harus dapat mengontrol emosinya agar tidak terpancing dengan lawan bicaranya. Yang ketujuh adalah pelayanan pelanggan. Seorang yang melakukan pekerjaan berhubungan langsung dengan konsumen harus dapat mengatur emosinya dalam melayani konsumen. Yang kedelapan adalah sikap kerja. Seseorang karyawan harus bersikap profesional untuk tidak membawa urusan rumah ke dalam lingkungan pekerjaan. Begitupun sebaliknya. Yang kesembilan adalah perilaku menyimpang dalam di tempat kerja. Seorang yang dapat mengontrol emosinya dapat terhindar dari perilaku menyimpang di tempat kerja, seperti menjatuhkan sesama. Yang terakhir adalah keselamatan pekerjaan. Seseorang dengan suasana hati yang baik yang dapat mengontrol emosinya dapat terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah emosi dan suasana hati itu sangat berperan penting dalam kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Suasana hati bersifat umum dan bertahan lama, sementara emosi lebih spesifik dan singkat. Faktor seperti stres dan pola tidur mempengaruhi keduanya. Perbedaan antara emosi yang dirasakan dan ditampilkan dapat berdampak pada kinerja. Teori kejadian afektif menunjukkan bahwa reaksi emosional mempengaruhi kepuasan dan kinerja kerja. Kecerdasan emosional dan pengaturan emosi itu menjadi kunci dalam mengelola emosi di tempat kerja yang dinamis.